僕たちの冒険はまだ始まったばかりだよ。そして僕たちは Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi teman-teman telah menyaksikan sebuah cuplikan film Doraemon, bukan? Atau teman-teman pernah membaca atau menyaksikan sebuah film ini atau ini? Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal sebuah teks, yakni teks cerita fantasi. Sebenarnya, apa itu teks fantasi dan apa saja yang ada di dalam teks fantasi? Mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Teman-teman, teks fantasi merupakan sebuah teks yang berisikan cerita, tetapi dalam cerita tersebut berisikan imajinasi yang di luar akal pikiran atau sesuatu hal yang tidak terjadi di dalam dunia nyata. Itulah pengertian dari teks fantasi, teman-teman. Sebagaimana tadi ketika kita menyaksikan cuplikan dari film Doraemon, bukan? Bahwa seorang robot dari abad 22 datang kepada seorang anak berusia 5 tahun bernama Nobita. Dari robot tersebut keluarlah berbagai macam keahlian teknologi ahli. Bisa terbang dengan baling-baling dan dapat pergi kemana-mana dengan kantong ajaibnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari juga ciri ataupun unsur dalam sebuah teks fantasi agar kita mengetahui bahwa itu benar-benar teks fantasi atau bukan. Yang pertama teman-teman adalah kemustahilan. Dalam sebuah teks fantasi terjadi keajaiban-keajaiban yang di luar kehidupan nyata. Sebagaimana tadi, Nobita bisa terbang dengan baling-baling bambu dan robot kucing bernama Doraemon datang pada masa Nobita untuk berikan kemudahan kepada Nobita. Tentu suatu hal yang mustahil, bukan? Nah, tetapi itu bisa terjadi di dalam cerita fantasi. Yang kedua teman-teman adalah ide cerita bebas. Seorang pengarang ketika menuliskan sebuah teks fantasi itu bebas, teman-teman. Bebas dan tidak terbatas dalam kehidupan nyata. Artinya, seorang pengarang tidak dibatasi cerita tersebut dari kehidupan nyata. Bisa dari imajinasinya seperti halnya cerita Doraemon tadi, ataupun cerita film-film lainnya. Nah, yang ketiga teman-teman, ciri dari teks fantasi adalah menggunakan berbagai latar. Latar dalam cerita fantasi tentu tidak dibatasi lagi dengan kehidupan nyata. Bisa jadi ada di planet ataupun di alam lainnya yang tidak ada di dalam dunia ini. Nah, selanjutnya ciri dari teks fantasi adalah tokohnya unik. Dalam cerita fantasi, tokoh memiliki watak dan ciri yang unik, berbeda dan kadang-kadang tidak ditemukan di dalam kehidupan nyata hari ini. Misalnya tadi aja Doraemon tentu memiliki unik, bukan? Datang dari abad 22 membawa seperangkat teknologi yang begitu luar biasa memudahkan seorang anak bernama Nobita dalam menjalani kehidupannya. Nah, selanjutnya teman-teman, unsur ataupun ciri yang kelima dari teks fantasi adalah cerita ini merupakan cerita fiksi. Artinya, cerita yang ada dalam teks fantasi merupakan cerita yang tidak nyata. Meskipun penulis ataupun pengarang bisa menggunakan pengalaman pribadinya atau hasil pengamatannya, namun tetap saja dibumbui ataupun dimasukkan imajinasi dari seorang penulis. Nah, yang terakhir teman-teman, ciri dari teks fantasi adalah
menggunakan bahasa informal, artinya bahasa yang digunakan dalam keseharian kita ketika berkomunikasi, seperti bagaimana tadi Nobita dengan Doraemon dan teman-temannya. Nah, itu adalah ciri dari teks fantasi, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur dari sebuah teks bernama teks fantasi. Tentu kita harus mempelajari strukturnya, bahwa yang dinamakan teks fantasi memiliki struktur, teman-teman. Tidaknya kita mengetahui yang pertama adalah orientasi. Dalam sebuah teks fantasi, ketika kita membaca atau membuat teks fantasi, yang pertama adalah mengenalkan objek ataupun tokoh, tempat, suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, selepas orientasi, selanjutnya masuk ke komplikasi. Nah, di komplikasi inilah mulai terjadi namanya permasalahan, teman-teman. Di sini pula mulai terjadi cerita-cerita yang di luar akal manusia. Nah, selepas komplikasi ataupun terjadinya masalah, maka selepas terjadi masalah mulai menurun. Nah, proses penurunan itu disebut dengan resolusi ataupun pemecahan masalah. Disinilah mulai terjadi penurunan masalah ataupun ditemukannya sebuah solusi dari masalah yang terjadi di komplikasi. Nah, yang terakhir, ini bisa jadi ada dan bisa jadi juga tidak ada. Namanya koda ataupun pesan moral. Bergantung dari penulis atau pengarangnya. Ada pengarang yang menuliskan koda ini secara langsung di dalam sebuah teks fantasi. Ada juga pengarang yang tidak menuliskan, sehingga pembaca diminta untuk memberikan kesimpulan dari pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Itulah, teman-teman, pembelajaran tentang teks fantasi pada pertemuan kita kali ini. Melalui pembelajaran teks fantasi ini, kita dapat belajar bahwa kalau kita memiliki keinginan, jangan sekadar hanya menjadi sebuah hayalan belaka, tetapi harus diwujudkan. Dengan apa? Dengan segala tindakan dan aktivitas yang mendukung untuk menuju ke arah yang kita inginkan. Misalnya teman-teman punya keinginan menjadi seorang dokter ataupun yang lainnya, tentu harus diupayakan dengan semangat belajar dan semangat lainnya. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman tetap semangat dalam proses menjalani pembelajaran kita kali ini. Dan semoga kita juga berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa menjalani kegiatan pembelajaran kita di ruang kelas sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.